Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Tresna Devi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi KKD 3.3 kelas 11, yaitu kesetaraan sosial. Pada bagian materi pertama terdapat kedudukan atau status. Nah, apa sih itu kedudukan? Kedudukan merupakan suatu posisi atau tempat seseorang dalam kelompok sosial. Kemudian, jika dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka bisa dimaknai sebagai tempat seseorang dalam lapisan masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan orang lain dalam lingkungan tersebut, meliputi pergaulan, harga diri, hak dan kewajiban. Selanjutnya, pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki status sosial pokok. Yang pertama, status dalam lingkungan pekerjaan atau pekerjaan seseorang. Contohnya, misalnya si A merupakan direktur dari sebuah perusahaan dan si B merupakan sekretaris dari sebuah perusahaan yang dipimpin oleh si A. Nah, itu merupakan bentuk dari contoh status sosial dalam pekerjaan atau pekerjaan seseorang. Yang kedua, status dalam sistem kekerabatan. Nah, misalnya si A dan si B merupakan sepupu. Hal itu diperoleh dari orang tua si A dan orang tua si B merupakan saudara kandung. Nah, kemudian ada status religius dan status politik. Nah, untuk status religius, contohnya si A merupakan umat beragama Islam dan si B merupakan umat beragama Kristen. Itu merupakan contoh dari bentuk status religius. Dan yang terakhir, untuk status politik, nah, si A merupakan anggota DPR dari Partai Merah dan si B merupakan anggota DPR dari Partai Kuning. Nah, itu merupakan dari bentuk contoh status politik. Ada status menurut cara memperolehnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, adscribed status. Nah, adscribed status adalah kedudukan yang diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Nah, kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan dan perbedaan antar individu. Contohnya, anak yang terlahir dari keluarga bangsawan. Kemudian, activate status. Activate status itu merupakan kedudukan yang bisa dicapai dengan banyak orang melalui usaha yang dilakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuannya tersebut. Misalnya, seorang guru, seorang dokter, seorang polisi. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk activate status karena orang yang dengan profesi tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir ada assignment status. Nah, status ini diperoleh karena adanya penghargaan atas pemberian dari orang atau pihak lain atas jasa tertentu. Misalnya pahlawan yang berjuang untuk negaranya. Kemudian ada atlet yang memiliki prestasi di bidang olahraga di ajang dunia sehingga dapat memberikan kontribusi bagi negaranya. Selanjutnya ada materi mengenai peran. Peran memiliki keterkaitan dengan kedudukan. Nah, ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan perannya. Jadi, status dan peran itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Nah, perlu diketahui bahwa mobilitas merupakan perpindahan posisi seseorang atau kelompok sosial dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, dalam masyarakat terdapat lapisan vertikal dan horizontal. Mobilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal yaitu lapisan sosial yang sama. Artinya, lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, seorang guru yang semula mengajar di sekolah SMK pindah ke sekolah SMA. Nah, dia tetap menjadi seorang guru. Itu merupakan contoh dari mobilitas horizontal. Selanjutnya, yang kedua, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke lapisan yang berbeda. Nah, dalam mobilitas ini biasanya terjadi perpindahan lapisan bisa berupa kenaikan ataupun penurunan lapisan. Yang ketiga, ada mobilitas intergenerasi, antar generasi, dan antar wilayah. Nah, mobilitas intergenerasi yaitu perpindahan kedudukan seseorang yang terjadi dalam satu
generasi yang sama. Contohnya alumni SMA yang memiliki beragam pekerjaan. Yang selanjutnya ada antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Antar generasi naik dan antar generasi turun. Yang terakhir ada antar wilayah. Nah, mobilitas ini merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Misalnya perpindahan urbanisasi. Selanjutnya, diferensiasi sosial. Diferensiasi merupakan pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Wujud penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu namun tidak secara bertingkat. Nah, hal tersebut menunjukkan kemajemukan dan heterogenitas sosial mencakup ras, etnis, klan, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan muncul karena ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan namun dengan jumlah yang sangat terbatas. Yang kedua, ada diferensiasi fungsional muncul karena adanya perbedaan pekerjaan yang dimiliki orang. Yang ketiga, ada diferensiasi adat muncul karena adanya perbedaan perilaku yang menurut situasi tertentu. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk diferensiasi. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, diferensiasi ini membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya ada usia. Usia ini membedakan antara anak-anak, orang dewasa, dan usia lanjut. Selanjutnya ada diferensiasi ras. Misalnya ras yang membedakan antara orang yang mendiami sebuah wilayah tertentu. Terus ada diferensiasi suku bangsa. Nah, diferensiasi ini membedakan antara suku bangsa satu dengan yang lainnya. Kemudian ada diferensiasi agama. Nah, diferensiasi ini membedakan agama yang dianut setiap orang berbeda. Misalnya si A merupakan penganut agama Hindu dan si B merupakan penganut agama Buddha. Nah, ya, dan yang terakhir ada diferensiasi pekerjaan. Ini merupakan diferensiasi yang membentuk perbedaan pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Misalnya si A merupakan seorang dokter. Nah, pekerjaannya sebagai seorang dokter. Selanjutnya B merupakan seorang guru dan bekerja di sekolah. Selanjutnya, terdapat stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi apa sih itu? Stratifikasi merupakan tingkatan dalam masyarakat. Nah, menurut Paul B. Horton dan Chester E. Hunt, stratifikasi sosial berarti perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi, stratifikasi merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat. Kemudian, terdapat dasar-dasar stratifikasi dalam masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Dan yang terakhir merupakan ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, bersifat tertutup. Nah, stratifikasi ini membatasi masyarakat untuk berpindah ke lapisan yang lain. Masyarakat yang menganut sistem kasta, contohnya pada masyarakat India. Kemudian yang kedua, bersifat terbuka. Nah, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati atau menduduki lapisan yang lebih atas, yang didasari atas kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bersifat campuran. Untuk hal tertentu bersifat tertutup, sementara pada hal lain bersifat terbuka. Contohnya pada masyarakat Bali masih menggunakan sistem kasta dalam kehidupan sosial, namun dalam bidang ekonomi siapa saja boleh berkompetensi. Selanjutnya, terdapat dua bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, sistem kasta. Kasta merupakan tingkatan. Sistem kasta memberikan garis secara jelas antara lapisan yang satu dengan yang lain secara permanen dan hubungannya dibatasi sesuai dengan statusnya. Nah, sebagai contoh, pada masyarakat India terdapat 4 kasta. Yang pertama, Brahmana. Brahmana ditempati oleh kalangan pendeta. Kemudian ada Ksatria. Ksatria ditempati oleh tentara atau militer. Yang ketiga ada Waisya. Waisya ditempati oleh pedagang dan petani. Dan yang terakhir ada
Sudra ditempati pembantu rumah tangga atau URT. Selanjutnya yang kedua ada sistem kelas. Nah, perubahan lapisan antara satu orang dengan yang lain itu bervariasi dan bersifat terbuka, umumnya didasarkan pada kriteria sosial, ekonomi maupun politik. Pada bagian akhir terdapat materi mengenai makna keberagaman, persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa yang beragam yang membentuk kebudayaan nasional. Nah, kondisi geografis yang menjadi penyebab kemajuan masyarakat tersebut. Yang pertama, bentuk wilayah yang berupa kepulauan. Nah, kondisi ini mengakibatkan beraneka ragamnya kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian ada letak wilayah yang strategis, mengakibatkan masyarakat Indonesia majemuk dalam hal agama. Yang terakhir ada variasi iklim. Nah, ini menyebabkan jenis tanah yang berbeda di berbagai tempat. Contohnya di wilayah timur lebih kering sehingga masyarakatnya memilih berprofesi sebagai peternak, sedangkan di Jawa memiliki kondisi tanah yang subur sehingga masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.